Lalu regulasinya. Regulasi yang kita gunakan adalah pasal katakanlah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu mengenai pilkada, itu sangat ditegaskan di pasal 201, intinya memberikan peluang. Memang ada pejabat gubernur, itu diatur oleh undang-undang, tapi dengan sebuah penegasan. Sedikit saya bacakan supaya juga publik tahu. Untuk mengisi kosongan jabatan gubernur, ya, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekarang rumusannya, apa yang disebut dengan pimpinan tinggi madya, apa yang disebut dengan pimpinan madya. Lalu muncul naik ke Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Di situ sangat jelas disampaikan di dalam pasal 19-nya bahwa yang dimaksud dengan aparatur sipil negara adalah jabatan tinggi madya adalah, nah itu sebutkan ada Sekjen, Sekretaris Utama, Inspektur Jenderal, dan seterusnya cukup banyak. Kemudian ada kata-kata dan jabatan lain yang setara. Nah, kalau pengertian rumusan seperti ini, ya nanti teman-teman dari ahli hukum pasti meluruskan. Itu bahasa kami yang inilah yang ASN, masih dibuka kemungkinan yang dan lain-lain yang setara, berarti di luar yang disebutkan tadi. Artinya ada kemungkinan jabatan yang lain setara itu yang kemudian bisa masuk dan bisa dipertimbangkan untuk PJ Gubernur atau PJS Gubernur. Lalu bagaimana? Apakah kemudian polisi ini harus, kalau misalkan nanti diangkat itu masih bisa aktif atau harus berhenti? Karena di dalam pasal 201, pasal 10 dari Undang-Undang 10 2016 dikatakan harus jabatan atau pimpinan tinggi madya dan dikatakan harus mundur. Maka ini ada juga pengaturan yang lain sesuai dengan PP nomor 21 tahun 2022 tentang perubahan atas PP 15. Ini mengatur mengenai status anggota TNI atau Polri yang menjadi PNS untuk memiliki jabatan struktural. Itu tegas sekali, tidak perlu mundur sebenarnya. Jadi aktif juga bisa, yaitu ini selain pasal 9 Bang Karni, selain oleh pegawai negeri sipil jabatan struktural tertentu pada instansi sipil antara lain 1, 2 sampai 9 itu dapat diduduki oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa dialihkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah ini. Itu menyangkut penugasan yang sifatnya di kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Mereka yang ditaruh di sana tidak perlu harus mundur, masih bisa aktif. Kedua, Kementerian Pertahanan, kemudian Sekmil Presiden, kemudian Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional. Jadi ada pengaturan, tidak semua harus sama. Kalau dia menduduki jabatan lain di luar struktur Polri, kemudian juga harus mundur. Itu artinya di tingkat pusat kan, bukan di tingkat daerah. Di tingkat pusat dulu. Tingkat pusat dulu posisinya, jabatan lain. Tapi juga ada termasuk penyetaraan. Jadi kalau dia misalkan Irjen, golongannya apa, setara, itu diatur juga tegas-tegas di dalam peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2013 mengenai penugasan kepala polisian yang ada di luar dan setaranya dengan apa. Ini kita pedomani, artinya bahwa di dalam regulasi undang-undang tidak ada ketentuan yang melarang seorang anggota Polri khususnya ya dan TNI itu untuk menjadi penjabat gubernur sebagai tugas penugasan, pembantuan selama penugasan itu dari Kapolri. Kalau dalam konteks ini adalah Polri. Ini tercantum juga dalam pasal 4-nya yang namanya pasal 5 dan 4 dari peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2013. Ditegaskan penugasan anggota Polri di dalam negeri dan seterusnya. Ada kata-kata misalkan di MPR atau di kementerian, lembaga, komisi, organisasi internasional, badan usaha milik negara dan instansi tertentu atas persetujuan Kapolri. Jadi dimungkinkan instansi tertentu. Ya, termasuk instansi tertentu tidak hanya di pusat, di daerah pun juga disebut instansi tertentu. Sehingga kalau kita ramu pendekatan polemik mengenai PLT atau penjabat gubernur ini,
dengan berbagai regulasi baik ASN maupun regulasi yang terkait dengan pilkada, ya, Undang-Undang 10 2016, kemudian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, memang ada ketidaksempurnaan, ada sesuatu yang kekosongan di dalam pengaturan, ketidakjelasan yang memang kelak mungkin perlu disempurnakan. Tapi yang jelas, baik regulasi, kami juga punya justifikasi mengapa kemudian dari Menteri Dalam Negeri meminta kementerian dan lembaga lain kemudian untuk bersama-sama ya mengatasi persoalan pilkada itu dengan mengirimkan orangnya untuk diusulkan kepada Presiden dengan satu asumsi, setelah diusulkan oleh Mendagri kepada Pak Presiden, kemudian diolah di Seknek dengan tim hukumnya, kemudian apakah disetujui atau tidak disetujui, pada akhirnya akan tergantung kepada Bapak Presiden dari 3 calon yang akan kita sampaikan. Itu ujungnya nanti adalah keluarnya keputusan Presiden. Saya kira posisinya itu. Dan terakhir kami juga ingin menyampaikan juga masukan dari baik secara pribadi di SMS, WA maupun media maupun surat mengenai polemik ini, banyak masukan. Bang Karni, tidak semuanya juga menyetujui, tidak semua juga tidak setuju. Perspektifnya berbeda-beda. Tapi yang pertama memang yang kita lihat lebih kepada satu pandangan soal regulasi, kemudian etika, dan yang berikutnya adalah politis. Curigaannya, loh nanti kalau Polri menjabat sebagai pejabat gubernur takut tidak netral. Saya tegaskan, di dalam Undang-Undang 22 2002 di Polri maupun Undang-Undang 10 2016 Pilkada ditegaskan di situ, tidak hanya Polri, TNI, aparat sipil negara seperti saya sebagai Dirjen Oda kalau ditempatkan sebagai penjabat gubernur harus netral. Tetap tidak hanya Polri, kita pun sipil yang ditempatkan juga harus netral, karena netralitas harga mati. Itu sebagaimana ditekankan baik itu untuk Polri juga TNI dan termasuk aparat sipil negara. Sehingga posisi jabatan gubernur itu jangan dilihat sesuatu yang tidak netral. Mungkin pertimbangan itu pertama masukannya, dan yang berikutnya dari sisi politis misalnya itu, nah ini kenapa ditempatkan misalkan di Jawa Barat yang kebetulan ada calon yang dari kepolisian, mantan lah kira-kira, demikian juga yang di Sumatera Utara. Sekali lagi, ini belum ada keputusan, belum ada usulan, termasuk juga penempatan. Jadi ini baru awal dari sebuah proses. Pak Kapolri internal mungkin ada berbagai pertimbangan. Jadi kita belum memposisikan sampai suatu saat seminggu sebelum pelantikan Pak Presiden memberikan keputusan. Saya kira mengenai tempat pasti akan dilihat berbagai pertimbangan, terutama kompetensi penguasaan seseorang atas wilayah tersebut. Saya kira ini prinsipnya. Saya kira itu Pak Bang Karni, sehingga mudah-mudahan pengalaman Pak Carlo Tewu sebagai ya Irjen Pol yang aktif juga selama ini sukses, juga beberapa ya Mayor Jenderal kita tempatkan, itu bisa didudukkan, dipersepsikan sebagai sebuah proses administratif appointed, ya sebenarnya dia bukan dalam kapasitas sebagai jabatan politik, tapi lebih kepada penugasan, ya tugas perbantuan untuk menjabati posisi administratif sebagai pelaksana tugas sementara. Itu fungsinya adalah itu, dan tidak bermain di ranah politik. Itu sebenarnya harapan kita. Namun kami juga menghargai berbagai perbedaan pendapat yang berkembang dari para pengamat maupun ya pemikir yang lain terkait dengan permasalahan ini. Demikian.